معاشر المسلمين وزبرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب ختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalatuhu wassalamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mantapkan di dalam hati pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kaki kita, dimudahkan mengayunkan tangan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kemantapan iman kita, Islam kita, kita berada dalam agama yang rahmat, agama penuh dengan kecahayaan, yakni berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita berharap mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mengatakan bahwasannya nikmat terbesar itu adalah hidup, maka binatang pun juga hidup. Dan juga ada yang mengatakan bahwa nikmat terbesar itu adalah bekerja, maka monyet pun juga bekerja. Dan juga ada yang mengatakan bahwa nikmat terbesar adalah tenaga, maka banteng pun lebih bertenaga, gajah lebih bertenaga. Akan tetapi nikmat terbesar adalah ketika kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun pangkat kita, setinggi apapun derajat kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hayya 'alas shalah, kita tunduk, kita patuh, kita hadir untuk melaksanakannya, bukan karena takut dengan kekuasaan, bukan karena takut atas kemampuan, akan tetapi kita takut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu menjadi syarat bagi khatib selalu mengajak kepada diri khatib sendiri dan juga para jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mematuhi apa yang diperintahnya dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu adalah makhluk yang unik. Makhluk yang unik, pagi-pagi dia bekerja. Dia bekerja untuk mencari nafkah, bekerja untuk mencari rizki Allah, untuk mencari nafkah. Dan ketika itu anak pun belum terjaga dari tidurnya, lalu dia mulai disibukkan dengan berbagai kesibukan, bermacam-macam kesibukan, sampai sholat duhur pun dilakukan di akhir-akhir waktu, dan kadang dia tidak melakukan sholat duhur sama sekali. Dan saking sibuknya, selanjutnya sampai pada waktu sholat asar, dia pun masih sibuk. Dia melakukan sholat asar di akhir-akhir waktu, dan kadang tidak melakukan sholat asar sama sekali. Dan makanan pun, untuk makan dirinya terkadang dia terlambat, karena bisa maka terbiasa. Hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, tahun berganti menjadi windu. Lalu mulai tersadar, datanglah penyakit ke dalam tubuhnya.
yakni asam lambung, kolesterol, asam urat. Ketika makan terlambat, maka ketika makanan itu datang, maka dia makan sebanyak-banyaknya, makan dengan lahap tanpa mematuhi aturan dari kesehatan, tanpa melihat rambu-rambu agama, sampai penyakit pun menumpuk di dalam dirinya, dan untuk memeriksakan dirinya pun dia tak mampu. Lalu kematian datang, dan ketika nyawa itu keluar dari jasadnya, barulah dia terbangun, terjaga dari tidur panjangnya. An-nasu niyam, manusia itu tertidur. Falamma matu indabahu, dan ketika dia mati barulah dia terjaga dari tidur panjangnya. Sungguh miris hidup makhluk manusia ini, yang katanya dia makhluk sempurna, yang katanya makhluk yang paling hebat, paling mulia daripada malaikat. Tinggallah harta, tinggallah rumah yang dia bangun dengan jerih payah, dengan kerja keras. Tinggallah anak, istri, sang buah hati yang dia besarkan. Akan tetapi kalaulah dulu harta itu diberikan untuk fakir miskin, kalaulah harta itu dibuat untuk kemaslahatan agama, untuk pembangunan masjid, mungkin amalan itu yang akan bisa menolongnya. Mungkin sholat kita, langkah kaki kita menuju masjid itu yang akan menerangi buih-buih ketika kegelapan menghampiri, berada di alam barzah. Akan tetapi dia merasa bahwasannya nantilah ketika anak sudah selesai sekolah, ketika sudah selesai sekolah, nantilah ketika anak sudah menikah, ketika anak sudah menikah, nantilah ketika anak sudah melahirkan cucu, berbagai banyak kebutuhan. Akan tetapi kematian tidak menunggu itu. Idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada yang bisa menundanya dan tidak ada yang bisa mempercepatnya. Wala yastaqdimun, dan ketika malaikat bertanya kepada sang jenazah, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya jenazah, apa yang kau minta? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk hidup sekali saja, semenit saja. Aku akan melakukan kebaikan-kebaikan, aku akan melakukan sholat, aku akan melakukan puasa. Laula akhartani ila ajalin qarib, berikan aku waktu yang sekejap saja. Lalu dijawab, ketika aku berikan engkau kesempatan, apa yang kau lakukan? Sang jenazah menjawab, fa'as-saddaqa, aku akan bersedekah ya Allah, wa aku minas solihin, dan aku akan beramal-amal soleh. Bisakah dia sholat duha 2 rakaat dengan surat terpendek inna a'tainakal kausar qul huwallahu ahad? Tidak bisa. Bisakah dia melakukan sholat malam di akhir-akhir waktu menjelang sholat subuh? Tidak bisa. Penyesalan hanya penyesalan. Tidak ada yang bisa mengembalikan masa ataupun waktu. Akan tetapi resiko yang ditanggungnya, khalidina fiha abada, dia harus menanggung selama-lamanya, dia harus menanggung dosa itu selama-lamanya. Sungguh miris makhluk yang dikira itu adalah makhluk yang mulia. Ketika dia ditanya pagi-pagi berangkat, untuk apa engkau bekerja? Untuk mencari uang. Akan tetapi ketika ia mendapatkan uang, dia tidak merasakan, dia tidak menikmati uang itu, karena uang itu diberikan kepada dokter spesialis karena dirinya tertimpa penyakit.
Dan ketika dia ditanya, untuk apa kau bekerja? Untuk mencari makan. Akan tetapi ketika dia mendapatkan makan, makanan itu tidak bisa ia makan, karena makanan yang ia cari menjadi racun karena banyaknya penyakit dalam tubuh kita. Lalu apa yang bisa diharapkan? Idza matal insan, ketika manusia itu mati, in qata'ah amalu, maka terputuslah segala amalnya. Kaki yang dulu dibuat untuk melangkahkan berangkat ke masjid, amalnya terputus. Lisan yang dia buat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan terputus. Lalu apa yang bisa mengalir? Waladun soleh, anak yang soleh. Tapi waladun soleh pun dia tidak didapatkan, karena waladun soleh tidak pernah diajak ke masjid. Waladun soleh tidak pernah diajarkan tentang agama. Waladun soleh tidak pernah diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Anak yang ia harapkan membaca suratul Fatihah, jangankan surat Yasin, Fatihah pun tidak dia bacakan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Bahkan ketika orang tuanya meninggal, dia malah pergi untuk bermabuk-mabukan, meninggalkan stres, untuk menghilangkan stres karena ayahnya meninggal. Lalu dia mulai memikirkan harta warisan, mulai menjual hartanya, motornya yang bisa mengamalkan kepada orang lain. Untuk mendengar pun dia tidak mampu. Waladun soleh dia tidak dapatkan. Dan juga ilmu yang tafa'u bih dia tidak dapatkan. Tinggal satu yang bisa mengalir dalam dirinya. Apa itu? Shadaqun jariyah. Shadaqatun jariyah. Tapi shadaqatun jariyah pun dia tidak bisa menolongnya, karena dulu ketika dia mempunyai harta dia menunda, nantilah ketika sudah masih tua, nantilah ketika sudah pensiun. Akan tetapi kematian sudah menjemput ajalnya, tinggallah penyesalan. Shadaqun jariyah tidak bisa menolongnya. Ummi matat, ibuku meninggal. Ya Rasulullah, ummi matat, ibuku meninggal. Ada sedekah anha, apakah saya bisa bersedekah agar pahala itu bisa mengalir dalam ibu saya yang sudah meninggal, atau orang tua saya, ayah saya yang sudah meninggal? Apa jawaban Rasulullah? Tasaddaq, bersedekahlah. Apa sedekah yang paling mulia ya Rasulullah? Apa sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Saqil ma, berikanlah air, sedekahlah air. Akan tetapi sedekah air pun dia tidak dapatkan, karena seluruh ahli warisnya hanya fokus pada ahli warisnya, tidak fokus kepada dirinya, karena anaknya tidak pernah diajarkan tentang agama. Tidak ada harapan, penyesalan hanyalah penyesalan. Sungguh benar janji Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah Subhanahu wa taala, innaka la tuhliful mi'ad, janji Allah taala itu nyata. Ketika Allah Ta'ala menyiksa orang-orang yang kufur, mati dalam keadaan kufur, apa? Api itu ditaruh di telapak kaki, mendidih kepalanya, mendidih otaknya. Sungguh beruntung kita yang masih ingat, kita yang selalu membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali kita baca pada subuh menjelang malam. Ketika mau tidur kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dia sudah tahu bahwasanya siksaan itu nyata. Rabbana ya Rabbi, ya Tuhanku, absorna, mata kami sudah melihat ya Allah, wasami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan jeritan dari api neraka. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal solihah, aku akan melakukan amal-amal yang baik. Wa aku minas solihin, wa aku mukinun, aku yakin dengan seyakin-yakinnya. Akan tetapi itulah hanyalah sundah gurau, dan dia tidak bisa untuk kembali pada masanya. Hanyalah penyesalan yang biasa dia dapatkan, hanya penderitaan yang dia dapatkan. Buat apa hidup kalau ujungnya kita berada dalam penderitaan? Buat apa hidup kalau ujungnya anak cucu kita bukan malah menolong kita, malah menambah rasa siksaan api neraka?
Anak yang kita harapkan nantinya membaca Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara, itu pun tak terucap dari lisannya. Kita berharap anak cucu kita berdoa ketika kita sudah meninggal, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, tapi dia tidak dapatkan karena dia salah dalam mendidik, dia salah dalam memperlakukan hidupnya, dia salah bagaimana cara memperbaiki dirinya, dia tidak tahu bagaimana cara menyayangi dirinya di dunia ataupun di akhirat. Islam tidak mengajarkan untuk akhirat saja, Islam mengajarkan untuk dunia dan akhirat. Makanya kita selalu diajarkan untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya. Di sana dunia yang pertama. Agar apa? Kita juga harus mempunyai nikmat dunia, menyayangi diri kita. Dan juga jangan lupa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada neraka yang akan menanti kita. Ada siksaan yang akan menanti kita ketika kita tidak bisa merenungi kehidupan kita, nyawa kita yang telah diberikan Allah SWT. Kalaulah bukan dengan Rahman Rahimnya Allah Ta'ala, mungkin kita bisa dimatikan kapan saja. Mungkin Allah Ta'ala bisa menenggelamkan kita ke tanah, ke bumi ini, seperti Allah Ta'ala menenggelamkan Qarun. Mungkin Allah Ta'ala juga bisa membunuh kita seperti Fir'aun yang tersedak oleh air laut. Akan tetapi Allah Ta'ala ingin kita beribadah kepada Allah dengan cara apa? Wasta'inu, minta tolong bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Itu yang kita bisa lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalanni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillahilladzi ala tatimmu ni'matis salihah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil jasad. Salatuhu wassalamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni a'udzubika minal qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyid dajjal. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wa riba wa zina wa zalasi wa mihama duhara minha an baladina hada khassa Indonesia wa li jamil muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurun wal 'alimukum walillahi akbar. Aqimissalah.